Presiden Prabowo malu maju lagi jika mengecewakan rakyat. Penyerahan sertifikat elektronik pertama SHGB untuk nelayan di Muara Angke. Seorang anak perempuan jadi korban pencurian perhiasan di zona permainan anak. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi dorongan kader Gerindra untuk maju kembali di Pilpres 2019. Prabowo menegaskan ia malu untuk mencalonkan diri lagi jika tidak berhasil menjalankan programnya dan mengecewakan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon permintaan kader Partai Gerindra yang mendorongnya untuk maju kembali di pemilihan Presiden 2029. Prabowo menyatakan dirinya malu untuk maju lagi apabila pada masa pemerintahannya ia mengecewakan kepercayaan rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center pada Sabtu 15 Februari. Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, para pimpinan partai politik, serta anggota Kabinet Merah Putih. Prabowo menegaskan ia tidak memiliki ambisi untuk memimpin Indonesia demi kehebatannya sendiri. Baginya, kepemimpinan adalah tentang mewujudkan Indonesia menjadi negara yang hebat, bukan sekedar mengejar kekuasaan. Sebelumnya, rapat pimpinan nasional Partai Gerindra telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai, sekaligus mendorongnya untuk kembali maju dalam pemilihan Presiden 2029. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerukan agar pengusaha tidak merugikan petani dalam bisnis penggilingan padi. Dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas jika ada pihak yang melanggar. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghimbau para pengusaha untuk berpihak kepada petani dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat menantikan bukti nyata dari pemerintah. Ia mengingatkan para pengusaha penggilingan padi agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku bisnis yang tidak mematuhi aturan, khususnya di sektor penggilingan padi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menekankan perekonomian berbasis asas kekeluargaan serta pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Prabowo meminta otoritas terkait termasuk Kementerian Pertanian untuk mengawal kebijakan ini. Ia optimistis bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin makmur dan sejahtera. Pengusaha, ya, kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Joko Widodo dalam transisi kepemimpinan termasuk pembentukan Badan Gizi Nasional. Menurutnya langkah ini mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya dalam transisi kepemimpinan, termasuk dalam pembentukan Badan Gizi Nasional. Langkah ini mempercepat implementasi program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Hingga pertengahan Februari, program tersebut telah menjangkau 770.000 anak dan ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir bulan. Sementara itu, hingga Juli 2025 diproyeksikan sedikitnya 6 juta anak Indonesia akan mendapat manfaat dari program ini. Meskipun telah melalui uji coba, Prabowo menegaskan bahwa implementasi program-program pemerintah membutuhkan proses yang panjang. Ia menyatakan tidak ada presiden yang dapat mengubah segalanya secara instan. Terkait keraguan sejumlah pihak terhadap pendanaan program makan bergizi gratis, Prabowo menjamin bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankannya. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk, sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, pada Jumat 14 Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit Koalisi Indonesia Maju atau KIM selama kurang lebih 3 jam di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengumpulkan para pimpinan partai, anggota DPR, hingga kepala daerah dari KIM. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap agenda pertemuan adalah silaturahmi dengan elit KIM. Prabowo menyampaikan terima kasih atas perjuangan KIM hingga terus mengawal pemerintahannya. Prabowo juga menyampaikan kepada elit partai pendukungnya terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan, juga manfaat dari kebijakan tersebut. Selain itu, ada juga sesi perkenalan Prabowo dengan para kepala daerah terpilih dari KIM. Ya, acara ini silaturahmi partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan tadi Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerjasama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Cuma itu aja. Bang, bahas katanya bahas efisiensi juga Bang ya? Kenapa? Efisiensi ya, tadi sudah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan kemudian manfaat efisiensi anggaran dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa efisiensi anggaran juga tidak kemudian mengurangi hak-hak yang terutama pelayanan publik. Begitu. Bang Dasko kan ada kepala daerah juga. Kepala daerah ya Bang? Kepala daerah KIM Plus seluruh Indonesia juga hadir. Ini diberi arahan atau efisiensi juga ya Bang yang kepala daerah? Enggak ada. Kalau untuk kepala daerah tadi hanya perkenalan dan silaturahmi. Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Setelah berjuang bertahun-tahun, nelayan Muara Angke, Jakarta Utara sudah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas rumahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah hadir untuk rakyat dengan memberikan hak sesuai aturan yang berlaku. Dengan pemberian SHGB ini, masyarakat Muara Angke sangat senang dan berterima kasih pada negara. Penyerahan sertifikat elektronik pertama SHGB sebanyak 5 sertifikat resmi diberikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
di mana Nusron telah menyerahkan SHGB kepada nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Bermis pada Minggu 16 Februari 2025. Diketahui bertahun-tahun nelayan Kampung Bermis Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara memperjuangkan hak kepemilikan dan intensif 5 tahun terakhir terjadi kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan hak berupa HGB di atas HPL dengan luas 9,62 hektar. Nelayan Kampung Bermis Muara Angke RW 11 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara berterima kasih kepada pemerintah yang diwakili Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang telah hadir memberikan kepastian kepemilikan lahan rumah dan tempat usaha bagi nelayan. Nusron menyebut sudah ada sebanyak bidang tanah yang sudah terukur sebanyak 587 bidang dan belum terukur sebanyak 100 bidang tanah dengan luas 9,7 hektar, di mana para warga di sini berjuang untuk SHGB dengan Pemprov HGB di atas HPL. Ini tetap tanah punya Pemda tapi boleh diterbitkan HGB di atas HPL. Ini sama statusnya kayak tanah di atas reklamasi. Jadi reklamasi itu HGB di atas HPL. Untuk apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian bahwa dia punya hak atas tanah. Meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai dengan punya legal standing yang kuat. Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun. Bisa diperbarui 30 tahun sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Itu udah hampir sama kayak SHM dan bisa dijual belikan juga, bisa jadi hak tanggungan juga. Ya kan, cuma waktu dibatasi hanya waktu 80 tahun. Nah, 80 tahun nanti ke depan bagaimana? Ya tinggal nanti anaknya atau siapa boleh mengajukan lagi, tapi tergantung dengan pemegang HPL, yaitu Pemprov Gubernur pada masa itu nanti gitu loh kira-kira. Gubernur terpilih Banten Andra Soni siap mengikuti retreat kepala daerah yang akan digelar pada 21 Februari mendatang. Efisiensi anggaran menjadi salah satu poin penting yang akan menjadi perhatiannya sesuai arahan Presiden. Gubernur terpilih Banten Andra Soni memastikan kesiapan dirinya untuk mengikuti retreat kepala daerah yang dijadwalkan pada 21 Februari mendatang. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan dengan matang. Efisiensi anggaran juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembekalan retreat tersebut. Andra menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dirinya berkomitmen untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah rencana tanggal 21. Bapak seperti apa Pak? Persiapannya Pak? Insya Allah siap. Apakah efisiensi dari materi pembekalan di efisiensi anggaran apakah jadi pembekalan juga buat dia? Oh ya, itu kan sudah ada impres ya, sudah ada instruksi Presiden dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kami tentu harus bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Dari Bogor, Jawa Barat, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan dukungannya terhadap program Astacita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hairon menilai sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas utama, mengingat Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar. Hal ini disampaikan Hairon dalam diskusi bertajuk hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung suksesnya program Astacita yang digelar oleh Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN di Jakarta, Jumat 14 Februari 2025. Menurutnya, langkah hilirisasi yang diinisiasi Prabowo di sektor kelautan dan perikanan menjadi sinyal positif bagi kemajuan industri maritim Indonesia. Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam, kemudian di komoditas garam, kemudian di komoditas budidaya, dan tentu di komoditas yang ini menjadi unggulan di sektor kelautan dan perikanan. Kita disebut sebagai negara yang memiliki mega biodiversity, memiliki kekayaan alam yang kaya, ya, yang ini belum tergali sepenuhnya. Bahkan kalau berbicara energi, ada energi arus laut
yang ini juga belum dikembangkan. Nah, bagaimana ke depan potensi-potensi ini bisa dikembangkan tentu menjadi domain negara, pemerintah. Selain itu, Hairon menyoroti potensi energi arus laut yang belum dikembangkan secara optimal. Ia mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya kelautan demi kesejahteraan rakyat. Sebagai Ketua Umum MPN, Hairon menegaskan bahwa organisasinya siap berkontribusi dengan gagasan kreatif dan inovatif. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Beralih ke kabar lain, pemirsa, demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman, PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan. Dari 2.877.473 tiket kereta mudik Lebaran yang tersedia, saat ini untuk keberangkatan H-1 hingga H-3 Lebaran tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah ludes terjual. Sejak penjualan dibuka pada 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran terus mengalami peningkatan. Tercatat dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket kereta mudik untuk H-1 hingga H-3 Lebaran telah ludes terjual. PT Kereta Api memohon maaf kepada masyarakat jika ada kendala saat melakukan pemesanan via online. KAI pun berupaya terus melakukan evaluasi guna memberikan pelayanan prima kepada para pengguna. KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan demi memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Hal itu dilakukan karena diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada Lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Saat ini KAI terus melayani pembelian tiket Lebaran periode Maret sampai April tahun 2025. Kami saat ini menyiapkan kereta-kereta reguler yang juga dijual setiap hari dan kapasitas angkut untuk angkutan Lebaran khusus untuk kereta reguler ini mencapai 2,8 juta tempat duduk. Tetapi saat ini KAI sedang menyiapkan kereta-kereta tambahan agar masyarakat tetap dapat terlayani. Kami memproyeksikan akan ada peningkatan penumpang kami di mudik 2025 sehingga saat ini kami sedang menyiapkan baik sarana prasarana dan koordinasi stakeholder untuk memastikan kereta-kereta tambahan yang akan kami siapkan. Memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, KAI rutin melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sarana perkereta-apian, termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif serta rangkaian kereta. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, berhati-hatilah Anda dalam mengawasi buah hati saat asyik bermain di zona permainan anak di dalam mal. Pasalnya komplotan emak-emak spesialis pencuri perhiasan dengan menyasar anak perempuan di bawah umur kerap beraksi. Salah satunya di sebuah mal di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, seorang anak perempuan menjadi korban pencurian perhiasan yang dikenakannya saat tengah asyik bermain di zona permainan anak. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV di lokasi zona permainan anak di sebuah mal di Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memperlihatkan aksi komplotan emak-emak saat beraksi melakukan pencurian perhiasan seorang anak perempuan yang tengah asik bermain. Para pelaku pun berbagi peran dengan ada yang mengawasi situasi di sekitar zona permainan dan ada pula yang bertugas mencari sasaran korban. Ironisnya, salah satu pelaku mengikut sertakan anaknya sendiri saat beraksi di lokasi guna mengelabui korban dan pengasuhnya yang menjaga korban tengah bermain. Saat korban dan pengasuhnya lengah, barulah salah satu pelaku langsung melepas kalung emas dan liontin yang dikenakan korban. Mendapat laporan dari orang tua korban, polisi unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat yang bergerak cepat langsung memburu para pelaku.
Berbekal rekaman kamera CCTV tersebutlah 3 orang emak-emak berinisial NR, AH, dan YI akhirnya dapat diringkus petugas di rumah kontrakan di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, aksi kejahatan pencurian perhiasan dengan sasaran anak perempuan yang bermain di zona permainan anak di dalam mal sudah dilakukan mereka sebanyak 3 kali di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Mengungkap kasus pencurian dengan sasaran anak kecil di bawah umur dengan para pelaku ibu-ibu. Aksinya para pelaku ini seperti apa sih? Baik, untuk lokasi untuk perbuatan tersebut di tempat permainan anak-anak, yaitu Kids Zone di Lipo Mall Kembangan, Lipo Mall Puri Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu melakukan pemesanan tiket permainan, kemudian sampai di dalam, kemudian yang lainnya dibagi, berperan mengawasi situasi, kemudian yang salah satu daripada pelaku membawa anak kecil juga untuk mengalihkan daripada si korban. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Sanas Kairus, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu menangkap terduga pengedar narkotika jenis sabu. Saat penangkapan, keluarga tersangka berusaha menghalang-halangi petugas yang ingin membawa pelaku. Proses penangkapan tersangka inisial AD diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Desa Paindoan, Kota Rantau Utara, Sumatera Utara, sempat mendapat perlawanan dari keluarga dan warga setempat. Mereka berusaha menghalangi petugas kepolisian yang akan membawa tersangka ke Mapores Labuhan Batu. Sempat terjadi adu argumen antara petugas dengan warga dan pihak keluarga yang akhirnya merelakan tersangka diboyong ke kantor polisi. Menghalangi petugas, awas ya, menghalangi petugas. Dari penangkapan tersangka AD, petugas berhasil menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu siap edar. Pada petugas, tersangka AD mengakui barang haram tersebut diperolehnya dari seorang berinisial R yang kediamannya tidak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kemudian mendatangi rumah diduga bandar sabu-sabu inisial R. Saat petugas melakukan penyergapan, tersangka R sudah melarikan diri terlebih dahulu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan rumah dan kamar tersangka. Hasilnya petugas menemukan barang bukti ratusan paket sabu-sabu di dalam lemari tersangka R yang kini masih buron. Kanit Sidik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Ibda Risnal Situngkir mengatakan, dalam proses penangkapan tersangka AD sempat perlawanan dari keluarga dan warga. Awalnya tersangka sempat membantah 2 paket sabu-sabu siap edar yang ditemukan petugas tersebut miliknya. Mengamankan 2 paket narkotika jenis sabu, namun pada saat diamankan beberapa orang yang dalam kerumunan masyarakat berupaya melakukan penghalangan terhadap kami. Namun demikian, dengan bantuan kepala lingkungan juga kami berhasil memboyong tersangka AD, dan atas interogasi terhadap tersangka AD menerangkan bahwasanya barang bukti yang dimilikinya itu diperoleh dari seorang berinisial RH. Polres Labuhan Batu kini masih melakukan pengembangan memburu tersangka R dan sindikatnya. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.